Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi yaitu pengumuman terkait perubahan jadwal dan daftar peserta yaitu seleksi kompetensi teknis tambahan atau biasanya yang berkaitan dengan tes moderasi beragama untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis Badan Kepegawaian Negara tahun anggaran 2023 Bapak Ibu. Nah, pengumuman ini yaitu pada tanggal 8 November 2023 tentang yaitu pelaksanaan seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis Badan Kepegawaian Negara tahun anggaran 2023. Dengan ini memberikan informasi sebagai berikut Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan, ini jadwal dan lokasi ujiannya sudah ditetapkan Bapak Ibu. Nah, untuk tenaga teknis BKN untuk tahun 2023 ini berupa tes praktik kerja Bapak Ibu, yaitu ada 8 jabatan fungsional. Bisa Bapak Ibu lihat di sini. Yang pertama untuk ahli pertama analisis kebijakan. Ini sesuai dengan lokasi ujiannya Bapak Ibu, silahkan dilihat saja. Kami akan scroll saja. Nah, kemudian ada ahli pertama Pranata Komputer. Seperti ini. Kemudian terampil arsiparis sesuai dengan lokasi ujiannya untuk tanggal dan waktunya juga. Nah, yang kedua yaitu terkait rincian daftar peserta untuk seleksi kompetensi teknis tambahan. Ini adalah sebagaimana yang sudah tercantum dan dilampirkan dalam pengumuman ini Bapak Ibu. Jadi nanti dilampirkan seperti itu. Kemudian bagi peserta yang melamar kebutuhan khusus ini wajib mengikuti seleksi kompetensi tambahan seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk kebutuhan khusus ini wajib ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang pelamar kebutuhan umum ini berdasarkan peraturan Menteri untuk Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yaitu tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bahwasanya untuk seleksi kompetensi teknis tambahan ini dilaksanakan bagi peserta yang telah memenuhi ambang batas yaitu kumulatif, yaitu seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural serta nilai ambang batas wawancara. Jadi untuk yang kebutuhan umum ini apabila Bapak Ibu sudah memenuhi passing grade baik itu untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural serta wawancara, ini berhak untuk mengikuti tes kompetensi tambahan Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya peserta yang memenuhi kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 tadi dan angka 4 yaitu wajib hadir Bapak Ibu dan mengikuti ujian yaitu sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Nah, kemudian untuk peserta yang tidak diperkenankan, maksudnya peserta tidak diperkenankan untuk mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Nah, kemudian untuk materinya silahkan bisa dilihat Bapak Ibu terkait untuk kompetensi teknis tambahannya untuk tenaga teknis. Bisa Bapak Ibu baca kira-kira Bapak Ibu yang mana. Nah, kemudian ada ketentuan dalam pelaksanaan seleksi kompetensi di sini ditentukan Bapak Ibu untuk ketentuan umumnya. Untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan P3K tenaga teknis, yang pertama untuk peserta yaitu hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai. Jadi usahakan Bapak Ibu untuk hadir lebih awal yaitu 60 menit agar semuanya bisa dipersiapkan seperti itu. Kemudian untuk hal-hal yang perlu dibawa, yang pertama yaitu kartu tanda penduduk
atau KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP apabila Bapak Ibu tidak memiliki KTP seperti itu ya, atau menggunakan kartu keluarga juga bisa, atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir. Yang kedua yaitu kartu tanda peserta ujian asli yang telah dicetak melalui laman sscsn.bkn.go.id. Jadi silakan Bapak Ibu cetak kembali untuk kartu tanda peserta ujiannya. Kemudian yang ketiga yaitu peserta wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, yaitu kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak, kemudian celana panjang atau rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap, dan tidak diperkenankan memakai kaos, celana atau rok berbahan jeans dan sandal. Kemudian menggunakan jilbab berwarna gelap bagi peserta yang berjilbab. Kemudian peserta tidak diperkenankan yaitu membawa buku, kemudian catatan alat tulis, jam tangan, kemudian perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun, yaitu seperti kalung, cincin dan lain sebagainya. Kemudian peserta wajib mendengarkan pengarahan panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Kemudian peserta selama mengikuti ujian wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan. Kemudian peserta yang telah selesai melaksanakan ujian segera meninggalkan lokasi secara tertib. Dan peserta yang melanggar ketentuan pelaksanaan uji kompetensi teknis tambahan ini tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kemudian peserta yang hadir namun mengundurkan diri saat pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan, maka peserta akan dianggap tidak hadir, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk ketentuan khusus di sini juga dijelaskan Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu lihat saja dan dibaca. Kan saya scroll ke bawah seperti itu karena banyak ketentuan khususnya sesuai dengan jabatan masing-masing. Nah, kemudian yang lain-lain di sini bisa Bapak Ibu baca. Nah, bagi peserta yang tidak mengikuti salah satu seleksi, baik seleksi kompetensi menggunakan CAT atau seleksi kompetensi teknis tambahan, maka peserta akan dianggap tidak hadir, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan dan dilarang menunggu dan atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi. Jadi untuk pengantar peserta biasanya keluarga ini tidak diperbolehkan masuk. Kemudian yang ketiga, peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda 2, seperti itu. Dan selanjutnya yang lain-lain bisa dibaca Bapak Ibu. Nah, untuk kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dan motif apapun baik dari pegawai BKN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan pada peserta. Keluarga maupun pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai peraturan undangan. Jadi bahwasanya pada seleksi kali ini tidak ada Bapak Ibu namanya calo dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Itu sudah dipastikan adalah penipuan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian keputusan panitia seleksi pengadaan P3K BKN untuk tahun 2023 ini yaitu bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ya, jadi Bapak Ibu, kita terima untuk keputusan panitia apapun hasilnya. Semoga Bapak Ibu diberikan kelancaran dan kemudahan dan kelulusan sampai akhir, dan Bapak Ibu diterima sebagai ASN, baik itu untuk P3K, seperti itu. Baik, sekian Bapak Ibu informasi kali ini yang bisa saya berikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.